Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat kekuatan untuk dapat bergabung lagi bersama di mata kuliah Visual Basic ya. Ini pertemuan yang kelima dan saya harap teman-teman bisa terus hadir dalam pertemuan saya. Ya. Salawat serta salam tak pernah tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sebelumnya saya ucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan, bagi kaum muslimin dan muslimat. Semoga ibadah hari ini, yang kemarin dan seterusnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diampuni segala dosa-dosa kita, dan kita akan menjadi orang yang pemenang di akhir nantinya. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah bahas tentang if then else ya. Dan saya harap teman-teman sudah bisa membuat sebuah program ya. Jadi nanti kita UTS kita akan buat program. Cuman ya saya akan gabungkan beberapa materi dari materi pertama sampai materi pembahasan kita yang terakhir sebelum UTS seperti itu. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang ke modul yang kelima. Kita akan membuat sebuah program lagi di Visual Basic ya. Jadi Visual Basic Studio dan visualbasic.net. Ya. Kemudian ada do while. Di sini kita akan buat do while. Ya, ini program tentang do while ya. Kemarin if then else, kondisi, sekarang do while. Nah, dimana statement loop ini ya, ini sebuah looping atau perulangan. Ini biasanya digunakan oleh untuk seorang programmer menentukan sebuah aksi yang akan diulang ya, bergantung pada nilai dari kondisi. Do while atau loop digunakan jika ingin mengulang proses sampai kondisi menghasilkan nilai false atau bernilai salah. Ini sebuah contoh flowchartnya. Nah, misalnya seperti ini. Hasilnya kurang dari 10, jika dia bernilai benar maka ditambah 1, kembali lagi. Jadi nanti misalnya kita menginputkan bahwa dimulai di angka 2. Jika dia kurang dari 10 maka dia akan bernilai benar dan terus bertambah 1. Jadi bertambah 1 ya, berulang lagi, jadi tambah 1 berarti 3. Kemudian hasil masih kurang dari 10, masih bernilai benar, berarti ini terulang lagi. Jadi sampai hasilnya itu jadi secara otomatis nanti dia bertambah sendiri sampai bernilai 9 ya. Sampai bernilai kurang dari 10 artinya 10 tidak masuk, berarti ya 9 sampai batas maksimal itu 9. Sampai 9, kemudian masih bernilai benar dan hasil ditambah 1. Nah, kemudian setelah 9 tambah 1 kembali ke sini, 9 tambah 1 berarti 10. Hasil 10 itu sebenarnya sudah sama ya. Artinya di sini 10 sama dengan 10. Nah, itu sudah bernilai salah. Jadi itu secara otomatis program langsung terhenti. Dan itu bernilai salah, false. Ketika struktur do while atau loop dieksekusi, ya nilai dari hasil adalah 1. Variabel hasil secara berulang ditambah dengan 1 yang menghasilkan nilai-nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ketika hasil menjadi 9, kondisi di dalam statement do while loop. Hasil kurang dari 10 menjadi false. Nah, ini akan menghentikan kondisi nilai akhir dari hasil 9. Nah, seperti inilah yang saya katakan tadi ya. Jadi ketika programnya sudah mengatakan bahwa hasil 10 artinya 10 itu kurang hasilnya artinya 10 itu sama dengan 10 ya, otomatis di situ sudah bernilai salah, padahal kondisi kita di sini di program kita adalah hasil itu kurang dari 10. Nah, jadi itu sudah bernilai salah. Jadi otomatis program langsung terhenti dengan sendirinya. Nah, ini ada sebuah contoh codingan ya. Ini ada while loop ya. Ini button klik, pada saat diklik buttonnya hasilnya 1 ya, ini misalnya 1 ya, seperti itu. Kemudian juga ada namanya do until loop ya, tidak seperti statement do atau while. Statement do until
mengeksekusi cara berulang sepanjang pengujian bernilai false ya. Sama juga ini ya. Kemudian juga for next ya. For next juga sama, akan mengulang segmen sebanyak jumlah tertentu ya. For counter ya, data tipe ini semua adalah codingannya. Nah, ini ya. Oke, kita mulai saja di dalam latihan kita. Jadi masing-masing teman-teman silakan buka Visual Studio-nya atau Visual Basic-nya. Ya. Ya, jadi harus harap diikuti ya ini ya materinya. Yang lagi yang berbeda caranya. Kemudian kita buat latihan ya, modul 5 latihan. Modul 5 latihan pertama. Latihan pertama. Ya. Ini tersimpan di mana ini ya? Kita save dulu. Nah, tersimpan di Visual Basic program kalau sudah benar. Oh, sini kita buat modul di sini dulu. Modul 5. Nah, kemudian select folder ya. Modul 5, oke. Save. Ya, kita cek apakah masuk di dalam modul 5. Ya, sudah ada. Ya, kita mulai saja. Kita punya program ya. Ini saya geser dulu ke sini. Iya. Ya, kita buat sebuah ini dia butuh apa ini? Ada tombol button. Button ada 3. Copy paste saja buttonnya, dan bentar kita susun, kita rapikan dulu. Dan dia butuh sebuah list item. List item. List item adalah list ini. List box bukan? List kemudian item peer. List item berarti list view bukan, list view bukan, make list bukan. Kemudian kita pakai list box. List box tapi bukan, list view bukan, list view kayak, coba saya lihat dulu. Oh ya, list view. Oke, list view di sini. Kita rapikan dulu. Ini geser di bawah. Jadi nanti akan terjadi perulangan ya. Jadi kita agak sedikit ke bawah kan. Kita punya program. Ya, kemudian labelnya jangan lupa. Iya, di sini nama kalian nanti ya, nama mahasiswa. Wajib menyertakan nama mahasiswa. Ya, oke. Ya. Setelah itu kita buat di sini menjadi demo. Kalau di sini bersih, di sini button 3 adalah keluar. Ya, kita menuju ke programnya. View code. Ya,
Oke, kita ke tombol demo, klik 2 kali ya. Kemudian sini kita masukkan dim integer counter as integer sama dengan 0. While dipisah, yes, while integer counter. Nah, dilanjutkan kurang dari 10, dimana list dimana dispute ya, dispute kita dispute titik item ada tidak? Tunggu keluaran. Ini pakai list item ya. Ini tidak ada item muncul sini. Tidak ada item muncul. Dia tidak muncul. Harusnya muncul sini. Teknik elektro. Coba kita ini dulu. Nah, ini gagal ini. Tunggu, saya lihat dulu. Saya lihat dia pakai list view atau list item. Kalau list item ada list item bukan atau list box ya, ini dia pakai. Ini coba saya ganti jadi list box. Coba kita ini lagi, ada list box 1. Nah, titik items. Ya betul, berarti kita pakai list box ini ya. Ini pakai list box items dan add ya. Jadi di modul itu tidak ada keterangan kita pakai command apa gitu, kita pakai toolbox apa. Ini hanya perkiraan saja. Kemudian di sini kita tambahkan teknik elektro. Kemudian integer counter ditambah sama dengan 1 ya. Loop ends up. Di sini kita hapus. Oke, selesai ya. Selesai untuk codingan yang pertama. Untuk lanjut codingan kedua, dimana kita buat si tombol bersihnya ini ya. Pada saat kita klik langsung terhapus ya. List box 1 titik items sama items clear. Itunya dibersihkan ya. Kemudian keluar ya, ini cukup mudah, me sama close. Oke. Nah, kita coba jalankan ya. Jadi while integer counter kurang dari 10, di mana list box itu items ya, menambahkan kalimat ya, menambahkan kata teknik elektro integer counter tambah 1. Jadi nanti sampai kurang dari 10 program langsung terhenti dengan sendirinya. Kita coba jalankan kita punya program ya. Ini form satunya kita ganti dulu ya. Form 1 menjadi while
running. Kita demo. Ya, jadi ini ada sekitar 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, 10 kali tambahnya. Oh, di sini berarti tambah 1 integer kurang dari 10. Jadi dia sekitar kurang dari 10 langsung terhenti ya. Oh, bukan, cara hitungnya bukan 1 dari 1, tapi dari 0. Nah, seperti itu. Jadi di program itu dia terhitung di awal bukan dari 1, tapi dari 0. Nah, jadi bukan seperti biasa ya. Kalau kita kan biasanya terhitung dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, tapi ini dia dimulai dengan angka 0. Nah, jadi sini dimulai dengan angka 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, kalau di sini saya tambahkan sama dengan ya. Coba kita tambah sama dengan ya. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, itu 11. Jadi artinya di dalam program itu tidak dimulai dengan angka 1, tapi dimulai dengan angka 0 ya sini. Jadi ingat bahwa di program itu tidak seperti biasanya dimulai dengan angka 1, tapi dimulai dengan angka 0 ya. Jadi di sini ada 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Kenapa 10? Karena di sini di program kita adalah integer counternya itu kurang dari atau sama dengan ya, artinya 10 masih bisa masuk ya. Nah, di sini kan kita mulai jadi dim integer s integer sama dengan 0 ya. Ini berarti kita mulai dengan angka 0. Nah, seperti itu. Kita bersihkan ya. Jadi ini di screenshot ya, screenshot sama ininya program. Oke. Kemudian masukkan ke dalam Word-nya. Bersihkan, kita keluar. Iya, jadi semuanya berfungsi dengan baik. Oke, lanjut ke dalam latihan kedua ya. Jadi pakai new project ya. Jadi biar kita ini sering-sering latihan lebih bagus daripada kita jarang latihan. Modul 5 latihan 2. Oke. Modul 5 latihan 2. Kita lanjut hanya menggunakan dengan tombol button saja. Wah, tombol button, hanya tombol button saja digunakan. Tidak ada tambahan, tidak ada. Oh, berarti kita pakai tombol button saja di sini. Tombol button, tunggu ini saya matikan semua dulu, kita minimize semua dulu. Nah, tombol button saja di sini dia pakai, dibesarkan tombol buttonnya. Kemudian ya, penjumlahan dengan do while. Kolom 1 kita ganti jumlah do while ya, ini diganti jumlah do while. Oke. Langsung kita klik ya. Jadi setelah dibuat kita punya buttonnya, klik 2 kali dan kita masukkan ada dim integer A s. Oh, ini kenapa dim integer A ini ya, as integer. Kemudian ada dim integer x s integer kemudian lagi dim integer y s integer, ada dim integer z
as integer dim z sudah, str input ya, input as integer. Oke. Ini pakai string. Oke. Setelah itu input integer x sama dengan 0 ya. Kemudian integer y sama dengan 0, str input sama dengan input box berapa banyak angka yang akan dijumlahkan. Ini jangan lupa. Kemudian integer z ya, ini integer z sama dengan si integer str input. Oke ya, betul. Kemudian while ya, kita pisah-pisah biar tidak pusing. Oke, kemudian while integer x kurang dari integer z. Kemudian ada str input ya, ini semuanya adalah variabel-variabel yang sudah dibuat sebelumnya. Input, masukkan sebuah angka, kemudian integer a ya, sama dengan si integer str input, integer y ditambah sama dengan integer a, kemudian integer x ditambah sama dengan 1 ya. Jadi kita ini dulu sebentar, message box show ya, penjumlahan atas angka tersebut adalah ya, ini dan ingat kemarin dan fungsinya apa, integer y sama dengan titik to string. Oke, kita balas string. Oke. Nah, ini jangan di enter. Oke, cukup ya. Ya, cukup. Nah, jadi terlebih dahulu dibuatkan sebuah dimnya dari integer s integer, jadi sebuah tipe data integer ya. Ada variabelnya integer x, tipe datanya integer y dengan tipe data integer juga, z sama integer, dan ada di sini ada sebuah string ya. Kemudian di sini kita menginputkan 0 ya, integer x dimulai dengan 0, integer x y juga dimulai dengan angka 0, dimana str input ya, input box berapa banyak angka yang akan dijumlahkan. Jadi di sini string. Kenapa pakai string? Karena yang keluar nanti itu adalah sebuah teks, bentuk teks nantinya ya. Nah, ini toolbox, jangan lupa pakai label ya di sini. Nah, ini labelnya nama mahasiswa. Ya, kemudian integer z, si integer sama ya, masih tipe data integer. Jadi integer itu ya berupa angka nanti. Nah, ini ada semua ini. Represent 32 bit. Oke. String dia berbentuk teks nanti tampil. Makanya dia pakai string di sini. Jadi jangan sampai salah. Kemudian while integer x kurang dari integer z, dimana pada saat penginputan, pada saat perulangan nanti itu dimana str input ya, ini variabel inputnya sama dengan input box. Jadi ada sebuah input box, masukkan angka. Kita disuruh masukkan angka nanti ada sebuah tampil box, masukkan sebuah angka.
integer A sama dengan si integer str input, kemudian integer Y ditambah integer A, ya secara otomatis nanti dia bertambah sendiri. Integer X ditambah sama dengan 1, jadi otomatis tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1, sampai jumlah yang ditentukan itu sudah bernilai salah. Kemudian nanti akan tampil sebuah message box, ada kotak lagi tampil. Itu ada sebuah teks muncul, penjumlahan atas angka tersebut adalah seperti ini. Ya baik, kita coba saja, kita punya program biar lebih jelas. Kita coba kita punya program penjumlahan dengan while. Ini ada sebuah tampil text box ya, berapa banyak angka yang akan dijumlahkan. Nah ini yang tampil ini. Jadi saya ulang nih biar lebih jelas, kita lihat. Ini close dulu ya. Ya, oke. Ya, ini akan yang tampil seperti ini. Nah ini str input box ya, input box ini input box, berapa banyak angka yang akan dijumlahkan. Contoh sebanyak 3 lah, 3. Oke, saya klik oke. Ini masukkan sebuah angka. Nah ini tampil lagi input box sebuah angka, contoh angka 3, saya masukkan oke. Sekali lagi kita disuruh masukkan angka 2, karena kan tadi sebanyak 3 kali ya, berarti 3 kali tampil. Kemudian 4. Nah, penjumlahan atas angka tersebut adalah 9. Nah, jadi 9 yang tampil. Integer Y itu string. Nah, artinya di sini integer Y itu hasilnya. Kemudian dia mengubahnya atau mengkonversinya ke dalam bentuk sebuah teks ya, atau sebuah sebuah tulisan seperti ini. Nah, seperti itu. Oke. Ini mungkin kita ini dulu ya. Nah, biar lebih enak itu ini dikasih spasi. Kita save ya, kita coba lagi ya, jangan lupa di screenshot ya. Di screenshot, kemudian ini juga masukkan angkanya sebanyak, contoh kita masukkan angka sebanyak 3 kali ya. Cukup 2 saja ya, 2. Kemudian ini di screenshot. Nah ini juga di screenshot, contoh angkanya bebas. Nah, di screenshot. Oke, kemudian yang contoh lagi angka lainnya ini juga di screenshot. Oke, nah ini hasilnya di screenshot di sini. Jumlah atas angka tersebut adalah 8. Jadi 3 tambah 8 sama dengan 5. Jadi terjadi perulangan pada sebuah text box yang terjadi ya. Ini bukan lagi di dalam perulangan di dalam angka, namun dia berulang, dia terjadi perulangan itu tergantung dari inputan kita, tergantung berapa banyak angka yang akan dijumlahkan. Jadi contoh kalau 10 teman-teman masukkan angka ya, berarti ya nanti yang tampil input boxnya itu sebanyak 10 kali. Nah, bukan lagi tulisan yang tampil, tapi boxnya, input boxnya yang tampil sebanyak 10 kali. Nah, seperti itu. Oke, ini jangan lupa di screenshot juga, masukkan ke dalam dokumennya. Kalian oke, sudah selesai. Kita keluarkan dan kita lanjut ke dalam latihan selanjutnya. Kita lanjut ke latihan ketiga. Ini ada banyak latihan di sini. Cuma nanti kita lihat kondisi waktu. Kalau terlalu panjang, kita akan berikan tugas. Oke, new project lagi ya. Oh, ini di save. Modul 5, modul latihan 2. Oke. Save. Ya. Modul selanjutnya modul 5 latihan 3. Oke. Yes. Di sini kita kasih nama while until do until do. Oke. Di sini dia pakai kotak list. Berarti tetap kita pakai tadi sama list box. Oke, list box. Hanya cukup menggunakan list box saja dia ini. Tidak ada apa-apa terjadi. Oke. Iya ya. Udah ada label di sini, jangan lupa labelnya kita geser.
wajib mencantumkan setiap nama mahasiswa. Listbox until, oke, kita klik 2 kali ya. Yang tampil berapa sub listbox do until loop. Ini bukan di sini, kita tidak masuk di sini, berarti kotak list, berarti dia kotak list itu kemungkinan kotak list itu pakai mana oh sini list box itu ya, ini pakai list box karena tidak ada yang lain ya, pakai yang itu list box. Kalau list view juga bukan, tapi di sini do until load view code. Kalau kita ini view code sama list box 1 select, harusnya di sini. Coba saya ganti dulu yang load, yang apa ini, handles my best ada? Tidak ada, berarti kita ketik biasa. Baik, kita ketik biasa saja ya. Private oke. Atau kita samakan dengan listboxnya. Berarti ini saya ganti nama, kita rename dulu. Ya maaf, bentar saya lihat dulu jalan waktunya ya. Ini do while until loop name loop. Kita kasih load ya, mungkin seperti ini ya. Kita coba until ya, loop load, ada sender as object as event art ya. Kemudian handles my best dot load. Apakah seperti ini bisa diterima? Oh, tidak bisa. Ini dia pakai apa ini ya? Ini harusnya dia ada keterangan itu biar kita bisa tahu pakai apa. Ya, dia di sini tidak diketahui kita punya ini. Kita klik 2 kali saja, langsung kita masukkan ya. Kita coba masukkan saja dim integer as integer ya, sama dengan 1, dimana do until ya sama dengan 10. Kemudian kotak list item bukan, kalau kita pakai do while di sini nah ini do while, oke. Salah, kita pakai do until loop, bukan do until loop. Nah ini items, nah add
mana I sama dengan I ditambah 1. Oke, mungkin seperti ini ya. Oke, kita coba jalankan terlebih dahulu. Iya, yang tampil apa ini? Tidak ada terjadi apa-apa. Biasa juga ini ya, tidak ada yang terjadi. Handle my best integer sama do until I. Oke. Atau yang ininya yang saya ganti ya, ini saya ganti menjadi do until load. Do until load. Tidak. My handles, ada my handles. Handles my best. Handle destroyed, yang ada handle destroyed. Handle, nah ini handle my best. Handle harga handle my best. Handle my best. Tidak ada ini harusnya ada ini. Jadi ini itu harusnya kita di sini pakai load sini. Handle my best, di sini harusnya ada handle my best. Dan ini di sini tidak ada handle my best. Handle my best, handle destroy, handle cut, tidak ada. Nah itu harusnya ada ini. Tidak ada. Klik Ctrl drag draw enter format, give handle create, handle destroy, help pay uplift mouse. Oke. Karena di sini dia tidak pakai, ini harusnya begini ya. Karena di sini kan tidak dipakai nih, list box juga tidak mungkin dia pakai list list view. Kalau kita pakai list view, nah list view ini anggap list view, coba list view. Nah list view juga tidak ada. Ada handle. Nah ya, jadi ini kita skip ya, ini yang di pertemuan latihan ketiganya kita skip. Nah ini batalkan, ini skip ini dibatalkan karena di sini tidak ada keterangan, jadi agak susah untuk kita menentukan kita pakai toolbox apa. Jadi ya ini harusnya kan seperti ini tampil ya, tapi tidak ada yang terjadi ya. Kita ini skip saja, kita discard saja. Oke. Ya. Kita lanjut ke latihan 4 ya. Ini karena agak bingung di sini ya. Kita skip saja. Ini bab latihan 4. Oke. Latihan 5. Oke. Ya, jadi kita masuk ke latihan 4. Ya, ini latihan 4 lumayan juga, ini latihan 4 agak panjang-panjang sedikit ya. Latihan 4 itu kita buat lagi modul 5 latihan 4 ya. Toolbox jangan lupa ini diganti menjadi rata dengan loop do until.
Ini pakai label, kemudian ada text box ini ya. Dulu jadi di sini tuh dia tidak ada keterangan input box. Saya lihat dulu dia pakai text box tidak. Teks rata teks. Oh ya, pakai text box ini satu ini. Text boxnya satu kita masukkan. Kemudian ada dua button. Ada dua button. Ya, buttonnya dua. Label ini diganti menjadi nilai rata. Baca skor, kemudian keluar. Ya, jangan lupa cantumkan nama juga sekali lagi di sini, nama mahasiswa dicantumkan. Oke, nama mahasiswa. Sip. Yang ini kita geser, ini kita geser ke atas sedikit. Ya. Ini bisa dirapikan. Ya. Oke. Kita ke programnya. Tombol skor, klik. Oke. Sep. Ya. Berarti dim di sini ada dim, kita buat lagi dim integer banyak skor s integer. Nah, ini banyak skor. Ini sebenarnya ini adalah sebuah komentar ya. Sama sama kalau di dalam HTML dia ada sebuah komentar di dalam sebuah niatnya sebagai penanda saja ini bahwa ini adalah sebuah banyak skor. Jadi nanti ini tidak dieksekusi oleh sebuah program karena dia ini hanya sebuah komentar saja ini. Sebenarnya ini kalau tidak ada kita hapus ya, ini juga tidak apa-apa, tidak masalah. Cuma ini adalah sebuah komentar. Ya, ini kalau dalam Visual Basic yang menggunakan tanda petik 1. Dim dbl ya, skor uji, ada else integer double, dia pakai double. Oke. Ini untuk menampung skor uji. Kemudian dim dbl total. Jadi kita buat dulu integernya variabelnya s ya, kemudian double juga. Kemudian di sini sama dengan 0, dimana akumulator diinisialisasi dengan 0. Dim dbl rata s double ya, tipe data double, kemudian rata dari skor uji, dim str masukkan string ya, ini tipe data string dengan dia menampung masukan pengguna
yang satu dihapus di atas. Oke. Dim integer counter as integer sama dengan 1. Variabel counter inisialisasikan dengan 1 ya. Kemudian kita buat ini saja. Oke ya, kemudian kita buat sebuah str, masukkan input box yang tadi kita buat sama input box yang tampil sebuah kotak. Kemudian berapa banyak skor yang ingin diratakan. Oke, kemudian if integer, jika integer mencoba try pass, str masukkan, ini tipe data variabel, koma integer banyak skor. Oke, kemudian then maka do until integer counter lebih dari integer banyak skor. Kemudian str masukkan sama dengan input box, masukkan skor uji dan tanda tanda dan integer counter titik to string ya, jadi dia mengkonversi dari integer ke string. Kemudian if double ya, masih if double. Kemudian if double, jika if double try to parse, str masukkan koma dbl skor uji, maka dan dbl total plus sama dengan dbl skor uji ya. Kemudian integer counter ditambah sama dengan 1 sip else, kita pakai else di sini, ada message box show atau menampilkan, masukkan skor uji numerik, and if loop ya. Jadi ini ada banyak ini ya, jadi harus fokus nih. Selesai. Jadi setelah itu kita pindah ke loop sini, ke loop bagian ini kita pindahkan. Kemudian lanjut ke sini, if integer banyak skor itu 0 dan kemudian dbl rata sama dengan dbl total garis miring integer banyak skor ya. Ini hapus. Kemudian teks bukan teks, berarti kita text box 1 teks sama dengan dbl rata to string, jadi konversi ke string. And if kemudian di sini ada else message box show
masukkan nilai integer, and if and sub. Kemudian ini saya hapus dulu ini. Oke, aduh salah ini. And sub. Oke, kita ke tombol keluarnya itu ya pakai dengan ini close yes. Oke, tidak ada error. Oke, jadi saya ulang ya. Jadi ini perlu diperhatikan baik-baik ya, ini karena kadang biasa salah di sini, biasanya ada yang error biasanya. Kemungkinan ya bisa terjadi error kalau kalian tidak terlalu perhatikan dengan secara bijak atau secara simak dengan baik-baik. Ya, jadi untuk pertama disuruh buat sebuah variabel dim integer banyak skor dengan tipe data integer. Ini banyak skor. Kemudian di sini dia ada dim tibel skor uji s double. Jadi semua tipe data itu berbentuk double dan di sini ada string untuk menampilkan nantinya. Di sini ada, di sini dia pakai apa, str masukkan berarti dia pakai yang di sini nih. Ini tipe data string ya. Kemudian integer ya, sama variabel counter diinisialisasikan dengan 1. Nah, kemudian str masukkan, nah ini tampil sebuah input box yang tadi, berapa banyak skor yang akan diratakan ya. Kita disuruh masukkan berapa, contoh anggaplah nanti 2 kita masukkan. If integer try parse ya, str masukkan mencoba ya. Jadi jika integer mencoba masukkan ini tipe data str masukkan integer banyak skor, maka dia akan do until integer counter lebih dari integer banyak skor. Ini counter lebih dari integer banyak skor. Oke, integer banyak skor. Oke, yang ini. Oke. Str masukkan input lagi, muncul lagi nanti. Masukkan skor uji. Contohnya skor uji berapa, integer counter to string ya. Ini dia mengkonversi ke string. Ini kayaknya ada yang salah, ini lebih. Iya, lebih. Oke, berlebihan. Jadi ada 2 ini. Oke. Kemudian jadi save. If double try parse, str masukkan skor dbl skor uji, maka dbl total ditambah sama dengan dbl skor uji. Kemudian integer counter ditambah 1. Else message box akan tampil sebuah kotak, masukkan skor uji numerik ya, disuruh masukkan skor uji numerik. Nah, ini perulangan ini, di sini terjadi perulangan di sini. Oke. Nah, jika integer banyak skor sama dengan 0, maka dbl rata-rata sama dengan dbl total dibagi integer banyak skor. Text box juga nanti dibutuhkan, nanti akan tampil sebuah dbl rata hasil dari ini ya, dikonversi menjadi sebuah string atau sebuah teks. Kemudian masukkan message. Kemudian akan tampil sebuah message box show, masukkan nilai integer ya. Seperti itu. Oke, kita coba, kita punya program jalan ya, berjalan dengan baik ya. Nilai rata, apa kita disuruh masukkan input dulu atau bagaimana? Oke, kita baca skor, tidak, coba. Oke, jadi kita klik baca skor ya. Kemudian berapa banyak skor yang diratakan, contoh 2. Klik OK ya. Skor uji yang pertama, masukkan skor uji yang pertama 2, masukkan skor uji yang kedua itu adalah 3. Oke, jadi hasilnya nilai ratanya itu ya 2,5. Jadi seperti itu. Jadi kita membuat sebuah rata ya, keluar ini, saya ini pindahkan ke sini dan kita jalankan ya. Jadi ini di screenshot ya ini. Jadi kita dulu belum menginputkan rata. Kayaknya kita ini matikan dulu itunya. Untuk mendisable itu bisa kita disable. Kayaknya ini visible. Oke, saya baca dulu, saya lihat. Lock false. Coba ini saya true juga.
enable ini kayaknya false juga ya, kemungkinan seperti ini untuk mendisable ya. Kita mendisable, kita punya, oh ini keluar, salah tidak bisa seperti itu, berarti yang enable ini true. Coba enable ini saya true, bukan ini, kayaknya visible yang ini deh, ini di true kembali ya, jadi semua di true kembali. Oh ya, salah, kita ke ini tadi, mana tadi yang saya sudah ganti. Yang saya sudah ganti itu ada enable true, saya sudah true, lock saya kunci, false ya. Yang diganti itu nih read only nih, read only, false nya menjadi true ya, ya false nya menjadi true ya. Tadi yang tadi itu visible di true kan, kemudian lock nya juga di false kan, ini di false kan ya, di false. Kemudian yang tadi juga yang enable di true ya. Jadi di sini kita pilih yang read only, artinya hanya sekedar membaca saja ya, true, kita true kan saja ya, seperti ini tampilannya. Nah oke, jadi ya kita hanya sekedar membaca, jadi walaupun kita ketik ya tidak ada terjadi apa-apa. Kursor ya cukup itu saja ya. Coba kita jalankan, kita punya program ya. Oke, baca skor. Nah ini dia teman-teman, masukkan nilai integer ya. Pindahkan ke sini, kita jalankan programnya ya. Ini di screenshot ya, kemudian baca skor ya, baca skor. Contoh baca skor, saya mau kita masukkan ya, merata-ratakan sebanyak 2 angka ya, 2 ya, ini di screenshot. Oke, ini juga di screenshot bagian ini. Contoh masukkan skor uji yang pertama adalah 3 ya. Kemudian disuruh lagi masukkan input skor uji yang kedua. Jadi tergantung berapa banyak yang teman-teman masukkan, yaitu akan tampil sebanyak itu pula yang isi input boxnya. Contoh 3 lagi kita masukkan, kita oke, maka nilai rata-ratanya itu 3, karena kan 3 tambah 3 ya 6, kemudian bagi 2 menghasilkan rata-rata 3. 6 bagi 3 6 bagi 2 sama dengan 3, betul. Oke, di screenshot, jangan lupa screenshot kemudian upload ke dalam dokumen kalian ya. Oke, untuk bagian ini ya kita coba lagi ya. Jadi ini kita jalankan lagi. Ini satu lagi ada bagian yang kita belum bahas di sini. Nah ini message box show, masukkan nilai integer. Masukkan itu fungsinya apa? Fungsinya ini dia berfungsi sebagai pada saat teman-teman masukkan klik baca skor dan teman-teman klik cancel set ya, jadi dia tampil sebuah message box. Masukkan nilai integer, disuruh masukkan nilai integer. Atau pada saat begini coba kita pakai angka set. Nah pakai angka, pakai huruf ya tadi, masukkan nilai integer. Jadi kita disuruh untuk masukkan nilai ya, masukkan angka berupa angka. Nah, contoh 2 ada seperti ini. Masukkan nilai integer. Ini di screenshot ya ini, dan masukkan ke dalam dokumen. Ini adalah salah satu bentuk yang salah ini. Oke, keluar. Sip, mantap ya. Saya rasa teman-teman bisa dalam pembuatan program seperti ini ya, cukup mudah dalam pembuatannya, dan bisa teman-teman terapkan dalam pengembangan nanti lagi ke depannya. Oke, lanjut ke yang kelima. Nah, kita save dulu latihan 4. Nah, ini latihan 5 lagi, ada kotak list lagi. Semoga ini bisa lagi berjalan dengan baik ya. Kita lanjut ke modul 5, latihan 5. Kita di sini for next, oke. Kita disuruh buat button lagi, sekali lagi button, dan ada sebuah list box yang dia pakai.
Yang ini diganti menjadi hasil. Ini diganti tetap ini. Di sini dipanjangkan ininya. Iya, dipanjangkan, dia punya list boxnya. Oke. Entah dipakai untuk apa juga ya, kita sama-sama coba. Oke, di sini jangan lupa nama kalian dicantumkan, nama mahasiswa, nama mahasiswa. Ya. Lupa cantumkan nama mahasiswa. Ya, list box. Setelah itu ya, kita buat ini list box. Kalau for next button klik, oke. Ini diklik buttonnya. Nah, kita buat for a s integer sama dengan 1 to 100 ya. Kemudian ada list box-nya yang tadi, list box 1 items add dalam kurung a. Kemudian next sub, oke, selesai. Jadi ya, ini cukup seperti ini saja tampilan untuk yang di latihan ke-5. Oke, kalau for next, oke. Kita coba jalankan, kita punya program. Kita klik hasil. Woi, langsung tampil sebanyak 100 data ya. Jadi dimulai dengan ke 1, 2, 3 sampai 100 data yang ditampilkan. Ini untuk for ya, ini for. Ya, kalau teman-teman mau buat di sini ada dari berapa, dimulai dari 2 ya, cukup 2, kemudian save. Kemudian klik hasil. Nah, jadi dimulai dengan angka 2. Ya, tergantung dari teman-teman. Di sini masukkan dari 0 juga bisa. Yang jelas dia adalah sebuah integer. Di for a as integer ya, untuk a atau untuk sebuah variabel a, di mana dia adalah sebuah tipe data integer dengan nilai 2 sampai 100. Ya, list box items add menambahkan. Jadi si list box ini menambahkan sebuah item ya, dengan item itu ya berasal dari variabel a ya. Jadi seperti itu. Oke, ini jangan lupa di screenshot sama programnya, kemudian masukkan ke dalam web atau ke dalam dokumen kalian sebagai bahan bukti bahwa kalian mengikuti program saya pada hari ini. Oke, untuk selanjutnya di latihan 6 dan 7 nanti itu sebagai tugas kalian dikerjakan. Nanti saya kirimkan filenya untuk dijadikan sebagai bahan tugas yang ke berapa ini. Iya, tergantung dari kelas, karena ada beberapa kelas yang belum saya berikan tugas. Ya, terima kasih untuk atas perhatian dan kerjasamanya pada hari ini. Jangan lupa dimasukkan daftar hadir kalian, silakan absen. Nah, untuk selanjutnya kedepannya semoga kalian selalu semangat dalam belajar dan selalu semangat untuk kuliah. Oke, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan, dan saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam berpuasa.